Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-1. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya berikan pada hari ini adalah Maria terancam. Firman Tuhan berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema yang saya berikan pada hari ini, Maria terancam. Sebelum kita melihat apa yang terjadi pada Maria, saya hendak bertanya kepada kita semua, pernahkah saudara merasa bahwa hidupmu terancam? Entah itu reputasimu, entah itu asmaramu, entah itu pekerjaan, keluarga, engkau merasa terancam. Saudara, bagaimana kita bersikap ketika hidup kita ini kita merasa terancam? Dan kita akan melihat dari peristiwa yang dialami oleh Maria, saudara. Maria pun pernah menghadapi situasi yang sama di mana hidupnya itu terancam. Reputasi Maria terancam tercemar. Tadi kita sudah baca di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena pada waktu itu Yusuf dan Maria itu bertunangan. Dan Maria hamil di luar dari pernikahan dengan Yusuf. Dan Yusuf berniat untuk menceraikannya karena Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya. Karena dengan maksud, kalau suaminya Maria ini hamil tidak bersama dengan Yusuf, berarti Maria ini tidak punya tanggung jawab apa-apa. Pada waktu itu reputasi Maria terancam, tercemar, saudara. Dan tidak hanya itu, nyawa Maria juga terancam pada waktu itu. Terancam untuk dirajam batu. Karena berdasarkan hukum Taurat, kalau kita baca di dalam Ulangan 22 ayat 23 sampai 24a, di situ dikatakan
apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jadi Yusuf dan Maria ini sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota atau tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu melempari dengan batu sehingga mati. Jadi Maria bukan hanya terancam secara reputasi saja, tetapi juga nyawanya terancam karena Maria ini dianggap dia tidak setia terhadap pertunangannya dengan Yusuf. Di situ dia juga terancam hukuman mati, dirajam dengan batu. Jadi saudara, Natal yang dialami oleh Maria pada awalnya itu tentulah bukanlah Natal yang menyenangkan. Peristiwa berita gembira kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini bagi Maria pada waktu itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Nama reputasinya terancam, nyawanya juga terancam untuk dirajam oleh batu pada waktu itu. Dan tidak hanya itu saudara, seolah-olah sudah jatuh tertimpa tangga, Maria ini juga digigit anjing, setelah itu ditabrak sepeda lagi, saudara, ditimpa yang naik sepeda lagi, seolah-olah Maria ini mengalami kesulitan yang bertubi-tubi. Yang ketiga, saudara, Maria terancam ditinggal oleh kekasihnya Yusuf. Maria ini setia kepada Yusuf. Peristiwa berita kehamilan Maria mengandung bayi Yesus ini, saudara, Maria juga menghadapi ancaman akan ditinggal oleh kekasih. Jelas di situ dikatakan tadi karena Yusuf, suaminya, tunangannya, karena pada waktu itu tunangan itu sudah dianggap seperti suami. Walaupun mereka belum berhubungan sebagai badan, sebagai suami istri, saudara. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi saudara, bayangin, kita punya kekasih, orang yang kita cintai, orang yang kita harapkan, dan saudara sekarang hendak meninggalkan kita. Saudara, ini yang dirasakan oleh Maria, saya katakan campur aduk pada waktu itu. Dan tidak hanya itu saudara, dan kalau kita baca kisahnya ya, bagaimana sulitnya Maria juga menghadapi kelahiran Yesus Kristus ketika sampai di Bethlehem, dia tidak mendapatkan tempat untuk melahirkan, dapatnya kandang, saudara. Seolah-olah, waduh, begitu sangat sulit ya yang dihadapi oleh Maria. Dan ketika bayi Yesus lahir, masalahnya tidak selesai sampai di situ. Anak Maria ini juga terancam dibunuh oleh Herodes. Jadi saudara, luar biasa ya yang dialami oleh Maria ini, rasa ancaman demi ancaman, saudara. Tapi itulah realita yang dicatat di dalam Alkitab, seperti itulah hidup orang yang dikasihi Tuhan. Itulah hidup orang yang diperkenan oleh Tuhan. Seperti itulah hidup orang yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Jadi dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam Tuhan bukan berarti bebas dari ancaman. Hidup dalam Tuhan bukan berarti bebas dari ancaman. Saudara, kita akan melihat bersama-sama. Jika memang Tuhan itu mengizinkan orang yang dikasihinya, orang yang dipakainya itu menghadapi ancaman, sesungguhnya bagaimana sih respon Tuhan ketika hidup Maria itu terancam? Sesungguhnya bagaimana sih respon Tuhan ketika hidup kita ini juga terancam?
sebagai orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan, sebagai orang yang kita ini dekat dengan Tuhan. Sesungguhnya bagaimana sih respon Tuhan itu? Saudara, di tengah-tengah peristiwa berita gembira tentang bayi Yesus, di situ Allah menyatakan diri kepada Maria sebagai sosok pribadi yang menyertai Maria. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, di tengah-tengah situasi Maria itu terancam, reputasinya terancam, nyawanya terancam, hendak kehilangan kekasih, saudara. Di tengah-tengah situasi terancam, justru Allah datang dan menyatakan diri kepada Maria sebagai Allah yang menyertai Maria. Saudara, sama dengan kita. Di tengah-tengah hidup kita yang terancam. Terancam karena situasi kondisi dunia sekarang, saudara. Sesungguhnya apa yang Tuhan nyatakan kepada Maria itu adalah sama juga kepada kita. Allah menyertai kita. Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Saudara, di tengah-tengah Tuhan Yesus pun merasakan ancaman menghadapi salib. Dan sementara murid-muridnya tercerai-berai meninggalkan tempatnya. Bahkan Petrus beberapa kali mengenal Tuhan Yesus. Aku tidak kenal orang itu. Karena tentunya Pak Petrus merasa terancam. Dan Petrus berusaha untuk melindungi dirinya dengan cara mengenal Tuhan Yesus. Namun menariknya, di tengah-tengah situasi terancam, Tuhan Yesus menyadari, aku tidak sendirian. Sebab Allah Bapa menyertai aku. Saudara, demikian juga dengan kita. Hidup kita ini ada ancaman. Namun dengan satu keyakinan, dengan satu iman yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini, kita pun harus meyakini bahwa Allah menyertai kita. Allah beserta dengan kita untuk berhadapan dengan ancaman itu, seperti yang dialami oleh Maria. Tuhan pernah berfirman kepada bangsa Israel. Di tengah-tengah situasi yang sulit, hidup bangsa Israel ini terancam, berada dalam pembuangan di Babel. Yesaya menyatakan firman-Nya kepada orang-orang Israel ini ketika mereka merasa terancam. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, di tengah-tengah hidup yang terancam, Allah menyatakan diri kepada Maria sebagai Allah yang menyertai. Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel sebagai Allah yang menyertai. Dan Tuhan Yesus pun menyadarinya. Di tengah-tengah hidupnya yang terancam, dia menyadari Allah Bapa ada beserta dengan kita, dengan Tuhan Yesus. Saudara, pemahaman yang sama pun seharusnya kita miliki. Hidup kita ini hidup yang terancam. Namun, saudara, di tengah-tengah dunia ini kita harus meyakini
bahwa Allah menyertai kita. Dan janji Allah yang sama yang berlaku bagi Maria, bagi bangsa Israel, bagi Tuhan Yesus, janji yang sama ini juga berlaku bagi kita. Saudara, kita akan melihat bagaimana penyertaan Allah dalam kehidupan Maria. Ketika hidup Maria ini tadi terancam. Kita lihat, saudara, Allah memberikan Maria kelepasan dari ancaman. Di dalam Matius 1 ayat 20, di situ dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya, yaitu Yusuf, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, Maria tidak kehilangan kekasih dan tidak dirajam. Karena Yusuf akhirnya mengambil Maria sebagai istrinya, Yusuf akhirnya menjadi penutup dari semua reputasinya yang tercemar tadi. Yusuf melepaskan Maria dari hukuman dirajam batu tadi. Tuhan memberi Maria kelepasan dari ancaman. Saudara, sama dengan kita. Ketika hidup kita ini terancam, seringkali juga yang terjadi Tuhan itu melepaskan kita dari ancaman. Kita bisa bebas, kita bisa terlepas, saudara. Pemazmur pernah berdoa di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-19. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bila ia berseru kepada. Saudara, ini yang terjadi dengan Maria. Maria mendapatkan kelepasan. Maria diluputkan, Maria dibebaskan dari ancaman itu. Namun saudara, cara ini bukanlah cara satu-satunya yang Tuhan berikan. Ada cara yang lain. Cara yang lain yang kedua yang Tuhan berikan kepada Maria adalah ancamannya tidak dilepaskan. Ancamannya tidak dibebaskan, ancamannya tetap ada, saudara. Namun Tuhan memberikan Maria itu kekuatan untuk menghadapi ancaman. Jadi saudara, ini yang Tuhan berikan. Saudara, Yesus dilahirkan dalam situasi yang tidak lazim. Beberapa rabi Yahudi menyebutnya sebagai Ben Pandira. Ben Pandira ini artinya anak dari Pantera. Pantera ini diyakini oleh rabi Yahudi sebagai seorang tentara Romawi yang menghamili Maria dan lahirlah bayi Yesus ini. Dan saudara tahu cerita ini sampai hari ini diyakini oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Saudara, berita ini Maria tidak dilepaskan dari ancaman. Ancamannya tetap ada, reputasinya, saudara, reputasinya buruk di mata orang Yahudi. Sampai hari ini. Sumbernya dari mana? Dari buku Talmud, saudara. Talmud ini adalah catatan tentang diskusi para rabi berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Dan tidak hanya itu, Maria juga, Yesus itu disebut sebagai seorang anak haram. Karena relasinya dengan tentara Romawi Pantera ini, saudara, makanya Yesus disebut sebagai anak haram dari seorang wanita pecina.
Saudara, ini semua tertulis dalam kitab Talmud orang Yahudi. Saudara, sampai detik ini. Dan mereka meyakini Yesus itu bukan orang Yahudi. Yesus itu keturunan Romawi. Namun menariknya, di tengah-tengah situasi seperti itu, di tengah-tengah ancaman, saudara, Allah memberikan kekuatan, saya katakan, untuk Maria bisa berhadapan dengan ancaman itu. Saudara, sama dengan kita. Seringkali, saudara, Tuhan itu tidak melepaskan kita dari ancaman. Kita tetap hidup di dalam ancaman itu, kita jatuh di dalamnya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk melepaskan diri dari ancaman itu, saudara. Dan Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Namun kita perlu yakin, saudara. Seperti Tuhan Yesus pun yakin Allah menyertai. Kita pun harus yakin Allah menyertai kita untuk kita berhadapan dengan ancaman itu. Mungkin kita tidak bisa menghapus secara penuh ancaman itu. Berkaitan mungkin dengan reputasi. Seperti yang dialami oleh Maria ini. Namun saya yakin di tengah-tengah situasi seperti itu, Allah memberikan kekuatan kepada Maria untuk Maria bisa menghadapinya. Saudara, ini juga yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan salib. Di dalam Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, Tuhan memberikan kepada Tuhan Yesus kekuatan untuk berhadapan dengan salib itu. Setiap kita, saudara, juga Tuhan izinkan ada ancaman-ancaman, dan setiap kita Tuhan izinkan ada salib di dalam hidup kita. Seperti Allah Bapa memberikan kekuatan kepada Maria, kekuatan kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa yang sama itu juga akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan ancaman-ancaman tersebut. Saudara, yang ketiga, Allah memberikan Maria jalan keluar dari ancaman tersebut. Kalau kita baca di dalam Matius 2 ayat 13, karena pada waktu itu Herodes sudah berniat untuk membunuh bayi Yesus ini, karena bayi Yesus ini dianggap sebagai ancaman bagi tata kerajaan. Firman Tuhan berkata, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan Maria jalan keluar. Herodes ancaman mau membunuh bayi Yesus, Allah memberikan jalan keluar. Kamu harus lari ke Mesir. Saudara, bisa enggak Allah kasih jalan keluar membunuh Herodes? Bisa. Tapi Allah tidak melakukan itu. Jalan keluar yang Allah berikan apa? Mengalah. Saudara, mengalah itu tidaklah selalu buruk. Kalau itu memang jalan keluar yang Allah berikan. Saudara, seringkali Allah memakai cara mengalah untuk menghadapi ancaman. Lalu kita baca di dalam Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu,
berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, mengalah itu tidaklah selalu sesuatu yang buruk. Tidak selalu. Seringkali justru Allah pakai itu untuk membawa orang mengalami berkat-berkat Tuhan. Salib itu saudara mengalah saudara. Yesus berkata, aku ini bisa suruh malaikat untuk turun dan menghancurkan orang-orang ini semua. Yesus bisa melakukan itu semua, tapi Yesus tidak melakukannya. Saudara, mengalah itu tidaklah selalu buruk. Bisa enggak Tuhan itu membunuh Herodes? Bisa. Tapi Tuhan pakai mengalah untuk Maria ini bisa bebas, lepas jalan keluar dari ancaman tersebut. Nah, saudara, dari kisah Maria ini kita bisa belajar bagaimana kita bersikap ketika hidup kita ini terancam. Yakin Allah beserta kita. Yakin Allah beserta dengan kita di tengah-tengah situasi yang terancam ini. Dan saudara, ada kelepasan yang Tuhan akan berikan. Dan jika bukan kelepasan, ancaman itu tetap kita hadapi. Kita yakin ada kekuatan. Dan jika kita pun sudah pada titiknya di mana kita tidak mampu lagi untuk menghadapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan, ada jalan keluar. Saya kira saudara, kematian itu juga berbicara tentang jalan keluar. Saudara, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan ancaman salib itu tidaklah mudah. Dan ketika dia menghadapi penderitaan secara fisik, saudara, dipaku, disalib seperti itu sakit sekali dan itu penderitaan yang begitu sangat menderita sekali. Justru kematian itu saudara, melepaskan seseorang itu dari penderitaan secara fisik. Itu jalan keluar. Saudara, kita yakin Allah itu beserta dengan kita di tengah-tengah ancaman apapun juga yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sama dengan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus yakin Allah beserta dengan kita. Kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita harus yakin, saudara, Dia menjaga dan melindungi kita. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang kita sudah baca tadi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan dan cinta kasih-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah hidup yang terancam, Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Di tengah-tengah situasi yang terancam ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjaga. Engkau adalah Allah yang melindungi kami ya Tuhan. Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati kami semua, dan biarkanlah Tuhan firman-Mu itu betul-betul hidup di dalam diri kami. Dan kami yakin bahwa Engkau betul-betul Allah yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.